Jawab, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Yes, mari kita siapkan hati kita. Let's prepare our heart. Gak kerasa, udah bulan baru, bulan Juni. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. It's June already. The first day of June. Hari pertama di bulan Juni. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pre-service. Let's prepare our heart for our first service this morning. Bapak, bersyukur untuk perjalanan 5 bulan ke belakang yang sudah Tuhan pimpin. Thank you Lord for the past 5 months that you take care of us, Lord Jesus. We give thanks to you, Lord Jesus. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Mau berikan suara kami, hidup kami, penyembahan kami lewat puji-pujian kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Thank you Lord. Check 1, 2. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. If you know this song, kalau Anda tahu lagu ini sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
bagiku. Sungguh, sama-sama kita bangkit berdiri, let's stand on your feet. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah. Gereja Tuhan sama-sama katakan sungguh besar. 3, 2, sungguh. Thank you Lord. Yes. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pengorbananmu Tuhan sungguh luar biasa buat kami. Your sacrifice Lord Jesus is so priceless Lord. Dan pagi hari ini setiap kami mau mempersiapkan hati di dalam mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. That this morning each one of us Lord wants to prepare our heart to take the Holy Communion this morning. Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami. Holy Spirit come, take over and capture our heart. Thank you Lord. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, kami minta pengurapan dan kemampuan datang dari Engkau. We want to pray for everyone that take part on this service this Sunday morning. You give us strength. You anoint us Lord Jesus. Biar namamu Yesus semakin ditinggikan dan kami semakin kecil. Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Kami siap Bapa untuk memuji menyembah-Mu karena Engkau layak dipuji, layak disembah. We are ready Lord to praise You and to worship You Lord Jesus because You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, setiap yang siap sama-sama katakan. Amin. Everyone say. Amen. One more time everyone say. Amen. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami di sini Tuhan karena anugerah-Mu dan kami bersyukur dan kami mau Tuhan memuji nama-Mu pagi hari. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita, mari kita puji Dia. Haleluya. Yes Jesus, it's all because of Your grace that we are here Lord. We want to lift up Your name this morning God. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder
and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah, Tuhan. Who ruled our chaos back into order? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Jesus, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun and all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Everyone we sing, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me, Lord. Mari kita katakan, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Yes, Lord. That you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Jesus, we sing for you this morning, God. We love you, Lord. Hallelujah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang kita yang dahsyat. Kita percaya kita ini pemenang, amin. Kita pemenang dalam Roh Kudus, dalam Tuhan, amin. Haleluya, lebih dari pemenang. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita percaya kita menang dalam Kristus, kita menang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, Jesus. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan?
Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Kami menang Tuhan di dalam nama-Mu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari jemaat Tuhan, mari kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami bisa menang dalam segala perkara Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan kita katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. One more time we sing hallelujah. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kita katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita, sebelum kita duduk, kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Before we sit down, let's read the word of God this morning. And we have a new theme this month. Is because of the Holy Spirit and our spiritual growth. Amen. Let's read it in Indonesian and in English. 1, 2, and 3. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kepada Allah yang keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Thank you Jesus. Let's read it in English. 1, 2, 3. Prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Roh-Mu Tuhan kami mampu, Lord, because of your Holy Spirit that we are able to do all things, God. Ajar kami terus Tuhan, continue to teach us to rely on you. Ajar kami untuk bersandar padamu Tuhan. Dan untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di kehidupan kami. And to let the Holy Spirit work in our life. Come, Holy Spirit, follow me now.
I need your anointing, come into your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've come to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come at your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've come to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, growing me closer to you. And I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Amin Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu Dengan minyak yang baru Tuhan. dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan bagi diri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. satu yang ku Rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Jemaat Tuhan, kita angkat suara kita katakan, satu yang ku rindu bersekutu. Hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
Kuasamu mengubah hidup, satu yang ku rindu. Sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, angkat suara kita, mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Oh, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Yesus. Semuanya Tuhan, oh yang banyak perkara Tuhan Kau bebaskan Tuhan. Oh haleluya. Semua yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan keringanan Tuhan. Kau berikan relief Lord. Oh whoever it is God that has sickness this morning, You will heal them Lord. And whoever it is that have heavy burden Lord, that You will give relief God Jesus. Oh we thank You Lord. We thank You Holy Spirit for working in our lives. Engkau terus bekerja Tuhan di kehidupan kami Tuhan, setiap hari Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita angkat syukur kita. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Yesus. We say thank You Jesus. Thank You Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will come. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will come. You're magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Your magnificent.
eternally wonderful. Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. How about one more time and lift up your hands? Sama-sama sekali lagi kita angkat kedua tangan kita setinggi-tingginya. Lift up your hands, lift up your hands. You're magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. You're magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Mari kita saat ini hampiri Tuhan di dalam mempersiapkan diri di dalam perjamuan. Let each of us prepare ourselves to approach God as we prepare ourselves to do the Holy Communion. Akui segala pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Let's confess all of our transgressions in front of God. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. He is a faithful God, and He is a God full of mercy, full of love. Kalau ada di antara Anda yang belum dapatkan anggur perjamuan, angkat kedua tangan Anda. Coba angkat tangan Anda. For those of you who hasn't got the Holy Communion. By the way, ini dari Tetes dan keluarganya ini jadi kekinian banget nih roti perjamuannya nih. Jadi keren banget nih. Thank you untuk Ibu Maria, untuk Tetes juga. Mari kita siapkan roti. Ayat saya dapatnya kamu adalah garam dunia. Wah, keren banget. Yes. Semua sudah mendapatkannya, saudaraku? Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan bersama murid-muridnya. The night before Jesus was crucified, Jesus sat with his disciples. Yesus mengambil roti, angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi, lift up your bread with your right hand.
Yesus mengambil roti, sesudah itu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Jesus took the bread and he gave thanks and he broke the bread. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. And he said, this is my body that is given to you. Do this in remembrance of me. Pagi ini kita kembali diingatkan akan kematian dan pengorbanan Kristus Yesus. And this morning we're reminded of Jesus' sacrifice and Jesus' resurrection. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda melambangkan tubuh Kristus? Brothers and sisters, do you believe that on your right hand that's the body of Christ? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Let's take it in faith in the name of Jesus. Mari kita siapkan anggur. And let's Buka bagian prepare the bawahnya. wine. You can open it in the bottom. Lalu Yesus mengambil cawan, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. And Jesus took the cup, and let's lift up the cup on your right hand. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. And Jesus said, this cup is a new covenant that is sealed in my blood. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. And do this every time you drink it as remembrance of me. Kali ini kita diingetin akan setiap kucuran darah Yesus. And right now we are reminded of every drop of blood that Jesus dropped. Sewaktu dia dicambuk, When he was whipped, sewaktu mahkota duri ditaruhkan di kepalanya, and when a crown of thorns was put in his head, sewaktu paku menancap tangan dan kakinya, and when the nails pierced his feet and his hands, bagian tubuhnya keluar kucuran-kucuran darah. and all Jesus' body, his blood just dropped. Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah, melambangkan darah Yesus? Do you believe on your right hand that's the symbol of Christ's blood? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Let's take it in faith in the name of Jesus. Mari ucapkan syukur saudaraku. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you, Lord. Haleluya. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you, Lord. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Apa yang baik datangnya dari Engkau. We thank you for everything, God, that everything that is good come from you. Pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. This morning we want to prepare our hearts to listen to your words. Setiap kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. And every power that do not belong to you, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Setiap firman adalah benih, benih yang akan membawa kehidupan. And every word of God is a seed, and a seed that will bring life. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan. every believer who is ready to receive the word, say amen. Silakan duduk semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning everyone. Gimana kalau yang di belakang boleh duduk? Everyone yang on the back silakan ambil tempat duduk. Ini masih ada tempat duduk kosong di sebelah kanan saya. Yang di belakang, oh ya silakan duduk. Nih depan masih ada tempat duduk. Take seats. Ayo, masih ada di atas. Di atas maksudnya di upper hall masih ada yang kosong. Ayo, usher pria tolong semuanya diarahkan. Semuanya duduk, nggak ada yang di luar. Semuanya ambil tempat duduk, nggak ada yang berdiri. Semuanya duduk. Ayo, everyone take a seat.
Asher tolong diarahkan, Ibu Selfie, semuanya tolong diarahkan. Good morning Philadelphia Praise Center. Mari kita siapkan hati kita dalam mendengar firman Tuhan. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Yes. Dan saya mau panggil dulu all the youth middle schoolers, go with Koko Joshua di belakang. All middle schoolers. Yes. Koko Joshua is on the back. Yes. Okay. Mari kita buka bulletin kita pada pagi hari ini. Let's open up our bulletin this morning. Again, saya mau ingetin, masih terbuka pendaftaran untuk PPC Summer Peace Camp yang akan dimulai Juni 16. I know semua sekolah akan selesai pada tanggal 13 Juni. Nah, hari Seninnya 16 Juni kita akan langsung mulai dengan Peace Camp sampai Julai 3. Segera daftarkan kepada Brandon atau kepada Ivan. Untuk Anda yang membutuhkan assistant juga bisa menghubungi mereka. Ada jalan-jalan, ada pelajaran, ada banyak kegiatan-kegiatan activity lainnya. Jadi make sure sign up for your kids untuk bisa mengikuti Summer Peace Camp. Buka di bagian belakangnya juga. Next week, not next week, Juni 15, June 15 akan ada graduation and move up celebration untuk anak-anak Sunday School. Ya, akan ada move up yang akan berlangsung tanggal 15 Juni jam 11 di Upper Hall. So parents, if you have your kids with you, akan ada move up class di mana akan berlangsung dari jam 11 di Upper Hall. Dan this is very good news di mana pertanggal 6 Juli mendatang, start July 6, PPC kolaborasi dengan Table Church, kita akan memulai English service. Yes. English service-nya akan dimulai sebulan 2 kali, setiap minggu pertama dan minggu ketiga jam 11.15. Jadi jam 11.15 ada kebaktian kedua di tempat ini. Dan jam 11.15 ada English service di Upper Hall. Dan kita akan fellowship sama-sama di Pax Cafe. Gitu. Jadi rencananya rencananya plannya begitu. Jadi 11.15 our second service di sini. Dan 11.15 juga akan ada English service hanya minggu pertama dan juga minggu ketiga. Hal yang gak kalah pentingnya juga, saya mau sampaikan begini saudaraku. Untuk Anda semuanya, ini saya mau mengencourage keluarga besar PPC. Untuk Anda semuanya yang sudah mempunyai surat izin kerja atau Anda sudah mempunyai legalitas secara imigrasi, saya harapkan apalagi khususnya anak-anak muda ya, yang bisa berbahasa Inggris, yang lebih berani gitu ya. Saya harapkan untuk Anda bisa memasuki dunia pekerjaan yang lebih menantang, mungkin kerja di hotel, kerja di rumah sakit, di hospital, yang ada karirnya gitu. Nah, ada yang namanya Welcoming Center di Philadelphia, dia akan membantu di dalam membuat resume, membantu di dalam mengarahkan Anda untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan semua segala macam. Yang usianya udah nggak muda juga, mereka akan bantuin juga. So, please contact me kalau Anda mau berhubungan dengan Welcoming Center, karena saya mau ngelihat keluarga besar PPC, saya mau ngelihat orang-orang Indonesia di Philadelphia ini go to the higher level. Saya nggak underestimate untuk kerja di factory, untuk kerja di pabrik, enggak. Tapi banyak opportunity yang dimana saya tahu orang-orang Indonesia ini pekerja keras, baik-baik, bagus-bagus gitu ya. Jadi saya mau kita memasuki dunia pekerjaan yang setidaknya ada karirnya, atau kita bayar pajak, kita mempunyai asuransi dan semua segala macam. So again, it's not easy, tapi harus sabar. Untuk dapetin pekerjaan yang baik tuh harus sabar. Dan selain harus sabar, kalau bisa juga mulai les bahasa Inggris. Ya,
Penting banget gitu. Nanti kalau dites, what's your name? From Indonesia. Iya gitu, salah dong what's your name. Iya nggak sih? Kan kita kan harus tahu juga kalau di interview. Jadi please setidaknya berbahasa Inggris, belajar. Ada di CIMEK ada pelajaran bahasa Inggris gratis. Ada beberapa les Inggris gratis. Kalau emang Anda mau bilang, Om Aldo bikin dong English class gratis di PPC. I'll do it asal minimal 10 orang. Saya udah dikontak sama ESL teacher. Kalau ada minimal 10 orang yang sign up dan komitmen untuk belajar bahasa Inggris, saya akan sediain di sini kelas bahasa Inggris gratis. Gitu. Dan dalam 3 bulan harus udah bisa preaching pakai bahasa Inggris. Pusing gak lo? Alright, anyway, it's a good month, it's a new month. Kita memasuki bulan Juni, bulan dimana kita akan belajar mengenai pribadi yang bernama Holy Spirit atau Roh Kudus. 5 minggu di bulan Juni ini, hampir setiap minggunya kecuali minggu ketiga tanggal 15, kita akan bicarakan mengenai Father's Day. Tapi minggu depannya Pentecost adalah pencurahan Roh Kudus. So the whole month of June kita akan bicara tentang Holy Spirit and spiritual growth, Roh Kudus dan pertumbuhan rohani. Kecuali minggu ketiga kita akan ngomongin mengenai Father's Day. Let's start. Silent your cell phone, pay attention. Orang-orang pintar, kita akan belajar firman Tuhan. Buka hati, dan saya percaya, saya berdoa, keluar Anda dari tempat ini, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan Anda, dan Anda akan dibangun menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Buka bersama saya. Yes, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Bacain sama-sama, 1, 2, 3. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan siapa? Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Jadi ceritanya, setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung dikasih apa? Roh Kudus di dalam kita. Ini firman Tuhan yang ngomongin. So once you receive Jesus Christ as your Savior, granted Holy Spirit. Langsung dikasih yang namanya Roh Kudus. Untuk Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hampiri saya setelah kebaktian ini. Saya akan berdoa buat Anda untuk Roh Kudus akan diberikan buat Anda. Ini bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan. Kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, dikasih Roh Kudus. And then, ada seorang penulis, namanya Basilius Sling. Basilius Sling bilang gini, keluarin Om. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, yang berubah adalah status dan posisi kita. Status kita berubah jadi anak Tuhan. Ini author yang udah lama banget, dia berkata gini, hey, waktu lo terima Tuhan Yesus tuh, yang berubah, katakan apa yang berubah? Status dan posisi kita doang. Status kita berubah jadi apa? Jadi anak-anak Tuhan. Kalau bicara tentang status berubah jadi anak Tuhan, itu bicara tentang apa? Katakan identitas. Semua katakan identitas. Identitas penting gak? Penting. Anda gak bisa ke Amerika kalau gak punya apa? Identitas. Apa identitas apa? Anda masuk Amerika? Paspor. Paspornya warna apa? Hijau. Meletus balon hijau, dar. Meletus paspor hijau, dar. Yes. Nah, paspor hijau Anda pegang. Dari Indonesia masuk Amerika. Dengan proses imigrasi, bla 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 bla. Anda menjadi citizen Amerika. Dari paspor identitas Anda paspor hijau, berubah identitas menjadi paspor apa? Biru. Langsung semangat aja paspor biru. Kalau paspor hijau lemes. Paspor biru, biru, iya memang, ya. Nah,
itu namanya ada apa? Ada perubahan identitas. Identitas penting, sangat penting banget. Sangat penting. Anda orang Indonesia itu identitas. Anda orang Amerika itu identitas. Anda keturunan orang Batak itu identitas. Anda keturunan orang Chinese itu identitas. Dan identitas itu penting. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, yang berubah cuman status doang. Status kita jadi anak Tuhan. Katakan saya anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa menjadi apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Again, Yohanes 1 mengajarkan bahwa gini. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, posisi kita pindah. Status kita pindah. Dari anak-anak kegelapan menjadi anak terang. Yaitu anak-anak Tuhan. Menariknya gini saudaraku. Tubuh kita tetap sama. Waktu saya terima Tuhan Yesus, enggak tiba-tiba saya gemuk, enggak. Atau Anda yang gemuk tadi setelah terima Tuhan Yesus jadi langsing, enggak. Tubuh kita tetap sama. Ketidaksempurnaan dalam tubuh ini tetap ada. Tapi, sebagaimana tadi ayat kita baca di Efesus, udah ada apa? Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam tubuh kita, di dalam bait suci di dalam tubuh kita. Manusia lama kita dikuasai oleh kegelapan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, manusia baru kita dikuasai oleh Roh Kudus. Pribadi Anda masih sama. Mental Anda, sikap Anda masih sama. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diperbaharui terus-menerus dan dalam jangka panjang oleh Roh Kudus. Anda yang punya personality orangnya introvert, enggak tiba-tiba setelah terima Roh Kudus Anda jadi ekstrovert, enggak. Anda tetap menjadi orang yang introvert yang akan dibaharui oleh Roh Kudus. Anda yang seorang ekstrovert, yang sangat terbuka, sangat cheerful, sangat positif banget. Anda tetap menjadi pribadi yang sama yang akan dibaharui oleh Roh Kudus. Anda tipe yang pendiam, yang pemikir. Anda tetap menjadi orang yang sama yang akan terus dirubah dan dibaharui oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, terjadi peperangan di dalam kehidupan kita antara kedagingan dan juga Roh Kudus. Makanya gini saya mau kasih tahu. Makanya kalau kita nangkep apa yang dikatakan tadi Basilia Sling, jangan kaget kalau Anda ketemu orang di gereja, Anda ketemu orang di care group yang gimana? Yang ngeselin, yang masih suka ngegosip. Karena dia masih apa? Yang berubah cuman apa? Statusnya doang. Segala pribadinya, segala macam itu yang harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Orangnya suka ngomongin orang, ya tentu. Karena dia masih manusia lama yang dibaharui terus sama Roh Kudus. Makanya gak heran kalau ada ketemu orang di gereja, masih, ya Allah KTT banget sih tuh orang. Tahu KTT enggak? Kepo tingkat tinggi. Pernah ketemu gak? Ada orang tuh, lu bisa ketemu di care group, bisa ketemu di gereja, ada yang kayak gitu, kepo banget. Want to know everything about my life. Pernah ketemu orangnya? Tapi tidak di gereja ini. Iya, ya. Dan itu terjadi, makanya gini saudaraku, saya lucu gitu, kalau ketemu orang ini, gue gak suka sama ke gereja sana, gue gak pengen ke care group lah. Kenapa? Orangnya pada munafik. Emang iya, namanya juga orang-orang yang belum sempurna. Setuju apa setuju? Yang rugi siapa? Yang rugi elu. Karena lu ke gereja manapun akan ketemu manusia-manusia yang tidak sempurna. Yang rugi Anda. Karena besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Enak aja sering
gampang aja ngomongin, gue gak demen. Ya lo sendiri gak sempurna masalahnya. Makanya orang boleh jatuh bangun, deket sama Tuhan, jauh. Rajin pelayanan, totong ngilang, mundur. Pernah ketemu sama kayak gitu gak? Gue sering. Tapi gak apa-apa, listen to me, keluarga besar PPC. Orang boleh jatuh bangun, selama perjalanan hidupnya arahnya kepada salib Kristus. Terkadang dia dekat, terkadang dia jauh. Selama perjalanan hidupnya ke arah salib Kristus, kita harus menerima. Nah, apa sih yang menghalangi kita sebagai manusia baru? Pada saat kita masih belum bisa menerima dan belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita gak bisa memaafkan kesalahan kita di masa lalu. Kita pernah disakitin, dikecewain, kita punya marah. Aduh dulu gue dipermainkan begini segala macam. Awal step yang tepat adalah dimana kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan diri kita sendiri. You have to start untuk awal pembaruan manusia baru, kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan diri kita. Selama kita nggak masuk dalam tahap ini saudaraku, apa yang akan terjadi? Anda akan menjadi manusia yang gampang menghakimin. Sekali lagi saya mau kasih tahu, pada saat Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang tidak sempurna, it's easy for you to judge other. Tapi kita nggak mungkin menghakimi orang lain pada saat kita sadar kita menjadi orang yang apa? Gak sempurna. Gue gak sempurna, ngapain gue ngomongin orang? Gue manusia yang gak sempurna, ngapain gue menghakimi orang? Gue juga orang berdosa. Saya mau keluarga besar PPC adalah orang-orang yang begini, yang tahu gue adalah orang yang gak sempurna. Dan gue gak berhak untuk menghakimi orang lain. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan, I'm new creation. Saya adalah ciptaan baru. Manusia bisa membuat hal-hal yang lama menjadi baru. Bisa nggak? Pernah lihat yang namanya misalnya di YouTube gitu, ada sepatu yang udah kotor gitu, ternyata disikat, dikasih ini segala macam jadi kelihatan baru. Atau mobil yang lecet, dipoles sana, poles sini, jadi kelihatan baru. Itu buatan tangan manusia, tapi ciptaan baru dari manusia lama menjadi manusia baru, yang bisa melakukan cuma satu, cuma tangan Tuhan Yesus. Dan Anda dan saya adalah sama-sama apa? Ciptaan baru di dalam Yesus Tuhan. Katakan apa? Yes, Tuhan Yesus yang bisa membuat kayak gitu semuanya. Saya tahu pasti kita karena ada Roh Kudus di dalam kita sometimes ada keinginan, aduh gue mau hidup lebih baik nih. Aduh gue mau ngelepas ngerokok nih. Aduh gue mau start untuk berdoa nih. Gue mau lebih serius dengan kehidupan gue dengan Tuhan nih. Yes, kalau Anda mengandalkan kekuatan sendiri untuk melakukan semuanya itu, Anda gak bisa. Karena apa? Karena itu tadi, kita masih sama. Cuma status kita yang pindah. Tandanya kita butuh siapa? Kita butuh Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang bilang ini, Roh Kudus tolong saya untuk saya bisa lebih rajin berdoa. Lebih rajin baca Alkitab. Roh Kudus mampukan saya untuk mulut ini gak ngomongin orang. Untuk saya bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan saya yang salah. Yang paling benar adalah kita harus mengejar pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Gak ada di dalam kita yang sempurna. Jadi di dalam kehidupan kita ini
Ayo kita kejar pertumbuhan kerohanian kita. Para istri, jangan berdoa, Tuhan berikan saya suami yang sempurna. Kesempurnaan suaminya kapan? Setelah meninggal. Jadi kalau mau ngelihat suami lo sempurna, tunggu suami lo mati. Iya. Santai aja Renson, iya. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ayo kita kejar pertumbuhan. Kita mau bertumbuh sama-sama. Kita bisa mulai bertumbuh sama-sama pada saat kita ingat status kita itu loh. Siapa saya di dalam Tuhan. Itu yang akan mengawali pertumbuhan kita. Siapa saya di dalam Tuhan? Saya adalah anak Tuhan. Saya ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Itu firman Tuhan yang katakan bahwa hidup saya tidak sendirian. Saya mempunyai kehidupan yang kekal. Itu adalah apa? Status kita. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Awali dengan tahu identitas kita. Roma 5 ayat 8. Mengatakan gini, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih gimana? Kita masih berdosa. Waktu saya renungin firman Tuhan ini, saya berpikir gini, Tuhan udah nunjukin kasih-Nya. Di Alkitab, banyak cerita-cerita pembunuhan, perzinahan di Alkitab loh. Ini katanya kitab suci. Kitab suci tapi isinya pembunuhan, perzinahan. Ada ini lagi, hubungan incest, anggota keluarga. Itu ada di dalam Alkitab. Ada betrayal, ada pengkhianatan, ada kemunafikan, semuanya ada di situ. Pada saya pikir-pikir, kenapa ya harus ada kayak gitu? Ternyata yang Tuhan mau ngajarin kepada kita adalah mari fokus bukan pada kegagalan manusia. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk apa? Untuk fokus kepada kasih dan anugerah Yesus Kristus kepada kita. Makanya ayat ini bilang, Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa. Jadi sengaja Tuhan ngebukain banyak kehidupan di dalam Alkitab. Tapi dari situ semuanya apa? Ujung-ujungnya ceritanya selalu apa intinya? Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Cuma satu orang gue maafin. Ya. Amin saudaraku. Tujuan Tuhan cuma satu. Mau menunjukkan kasih anugerahnya kepada kita semuanya. Firman Tuhan berkata, roh di dalam kita lebih besar daripada roh di luar sana. Pernah dengar gak firman Tuhan itu? Roh di dalam saya lebih besar daripada roh di luar sana. Yes, karena kita setiap orang percaya udah dikasih yang namanya Roh Kudus. Tetapi roh di dalam saya lebih besar daripada roh di luar sana. Tetapi prakteknya, kenyataannya gak gitu saudaraku. Kenyataannya apa? Kehidupan kita masih penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Salah satunya disebabkan oleh apa saudaraku? Sosial media, ya nggak sih? Kita lagi benci sama satu orang, kita lihat foto-foto ini, kok dia enak banget sih hidupnya, kita marah. Katanya roh di dalam aku lebih besar daripada di luar sana. Karena apa? Karena kita masih manusia yang berproses panjang. Dimana kita harus dibaharui terus menerus oleh Roh Kudus dan prosesnya nggak pernah selesai. Kalau emang roh di dalam saya lebih besar daripada roh di luar sana, idealnya sih kita nggak takut, nggak khawatir ya. Kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita lebih secure di dalam kehidupan kita ini. Mari kita kejar pertumbuhan. Bukan kesempurnaan. Banyak orang ingin kehidupan rohaninya bertumbuh. Tapi dia sering lupa bahwa pertumbuhan itu gak lepas
dari yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Ada satu pohon, benihnya ditaruh, bertumbuh gitu ya. Ketahuan pohonnya sehat dari mana saudaraku? Dari mana? Ada tumbuh dan dari ada buahnya. Ada buahnya di sana. Tapi kenapa bisa terjadi ini pohon sehat? Karena apa? Koneksi, terhubung. Akar-akarnya terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hidup kita mau bertumbuh, haleluya. Tapi terkoneksi enggak, terhubung enggak, akar kita ke dalam enggak? Itu enggak otomatis tiba-tiba buahnya muncul. Tak ada, enggak. Ada proses di mana akarnya semakin dalam, dan semakin dalam. Seringkali kita fokusnya cuma di buahnya. Padahal yang harus kita fokusin adalah apa? Akarnya. Kita terkoneksi gak sama Roh Kudus nih? Di dalam sehari-hari kehidupan kita. Kita udah terhubung gak nih sama Roh Kudus? Yang namanya pohon bertumbuh dan berbuah kelihatan gak? Kelihatan. Setiap pertumbuhan pohon ada buah-buahnya kita lihat, dan bukan hanya kita lihat, terkadang kita ambil dan kita rasakan. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Pada saat Anda hidupnya bertumbuh dan berbuah, orang bisa ngelihat dan orang bisa ngerasakan. Benar apa benar? Ya. Nah, ini yang menjadi goal kehidupan kita, saudaraku. Sebagai keluarga besar PPC, this is our goal. Di mana orang-orang di luar sana, di sekitar kita, mereka bukan hanya ngelihat ada pertumbuhan, mereka juga bukan hanya ngelihat ada buah dalam kehidupan kita, tapi mereka juga ngapain? Merasakan buahnya lewat kehidupan kita. Ayat terakhir nih, Efesus 5, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fill your life with the Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Dari kata penuh dengan Roh Kudus mempunyai arti begini. Gak cuman one time doang. Pekerjaan bersama Roh Kudus, kehidupan kita bergantung dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh artinya apa? Terus menerus, continually. Gak pernah stop, non-stop. Dan itu adalah apa? Proses yang terus menerus. Artinya apa? Ayo setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya apa? Ya udah, non-stop sama Roh Kudus, berserah sama Roh Kudus. Dan diproses terus menerus oleh Roh Kudus. Dan ini bukan cuman seminggu sekali, gak bisa. Gak bisa berhubungan dengan Roh Kudus cuman sebulan sekali, karena bulan Juni temanya Roh Kudus. Kita cuman terkoneksi sama Roh Kudus di bulan Juni doang. Kapan ada pertumbuhannya? Kapan ada buahnya? Setiap hari orang percaya diperintahkan untuk terus menerus hidup dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Pernah ngeliat orang mabuk atau belum? Bilang gini, enggak, gue yang suka mabuk. Iya. Gue sih gak ngeliat, gue yang suka mabuk. Oke deh, lo suka mabuk, iya deh. Nah,
Kalau orang mabok, orang yang suka mabok gimana? Ngomongnya terkontrol nggak? Enggak, yang keras tuh pasti yang sering tuh. Orang mabok ngomongnya dikuasain sama apa? Sama botol, ngerti gak sih lo? Dia ngomong dikuasain sama botol minuman itu, tergantung mereknya apalah. Ya, kalau yang di Indonesia apa tuh cap tikus lo ngomongnya tikus-tikus dia tuh lo. Kan yang murah-murah punya lah ya. Kalau di sini kan kita dry gin atau yang terkenal black label, apa-apa label lah, terserah lah. Cuman intinya apa? Intinya bikin lo mabok gitu loh. Nah, kalau orang mabok dikendalikan oleh alkohol. Ngomongnya segala macam dikendalikan oleh alkohol. Demikian juga dengan Roh Kudus. Pada saat kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus, kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bicara kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang mabuk emang bisa dikendaliin tuh. Orang mabuk yang alkohol. Kagak bisa. Lo tau nggak pernah dengar ceritanya. Kan gitu kan orang mabuk kan. Iya nggak? Dulu tuh ya. Ini padahal kita lagi dulu tuh waktu dulu tuh begini nih ceritanya nih. Udah gitu jalannya begini lah. Itu orang yang dikuasai oleh alkohol. Pada saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, jalannya nggak begini gini, kagak bos, jalannya straight gitu. Matanya cakep gitu. Bertobat loh gitu, nggak bertobat, nggak gitu. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mengalami transformasi, Pak. Perubahan. Perubahannya bukan ke arah nafsu, tapi lebih kepada penguasaan diri, kasih, pengampunan, gitu. Nah, penuh dengan Roh Kudus di sini bilang gini, ada artinya apa? Ayo, izinkan Roh Kudus mengendalikan kehidupan Anda semuanya. Biar Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kita semuanya. Keputusan kita, setiap hari kita punya keputusan kan? Biar keputusan-keputusan kita based on Holy Spirit. Sikap kita, tindakan kita biar dipandu, dituntun sama Roh Kudus. Nah, yang paling penting kita mau bertumbuh, kita mau hidup berbuah, supaya apa saudaraku? Supaya hidup kita memancarkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22-23 bilang gini, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ingat tadi saya bilang, Basilias sering bilang apa? Kita cuma berubah status. Kita masih perlu diperbaharuin hidup kita. Diperbaharuin untuk apa? Untuk menuju ini. Untuk hidup kita menjadi manusia yang penuh kasih. Untuk hidup kita menjadi manusia yang penuh sukacita. Penuh damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mungkin ada di antara Anda, gue kayaknya tipe orang yang sabar. Tapi gue gak baik orangnya. Atau mungkin gue lemah lembut. Tapi sometimes gue gak bisa ada penguasaan diri. Again, kalau Anda sudah mencapai semuanya ini, Anda adalah manusia apa? Sempurna. Kapan ketemu kesempurnaan? Pada saat metong. Yes. Nanti ketemu Tuhan di sana. Jadi pertumbuhan dan buah itu bisa dilihat orang dan bisa dimakan. Bisa dirasakan sama orang. Ini dia. Kehidupan Anda harus berbuah. Ada buahnya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya segala macam. Dan saya berdoa, biar mulai hari ini, kita dipenuhi dengan roh, dengan berkata apa? Tuhan,
Aku mau hidup saya dituntun oleh Roh Kudus. Perkataan saya, sikap saya, pikiran saya dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Ngebayang gak? Saudaraku, saya ajak pikir sebentar nih, penutup nih. Kita ada 250-300 orang dari anak-anak kecil. Hidup sungguh-sungguh di bawah pimpinan Roh Kudus. Artinya apa, saudaraku? Pada saat kita hidup di dalam full, penuh dengan pimpinan Roh Kudus, akan ada konseling gak? Maaf, saya bukannya gak mau ada orang konseling, boleh orang konseling. Orang gak akan ada konseling lagi. Gak akan ada yang nangis-nangis. Aduh Pak Aldo, gue salah mengambil keputusan. Aduh Pak Aldo begini. Udah gak ada. Karena apa? Karena Anda berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus gak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Dan Roh Kudus gak pernah salah mengarahkan kehidupan Anda. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Pada saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita kan bertumbuh, berbuah. Yang udah-udah apa? Orang di luar sana ngapain? Datang ke kita. Tolong dong doain gue dong. Tolong dong, ini masalah keluarga gue nih. Apa yang kita lakukan? Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau sampaikan buat dia? Use me Lord. Kita bisa bilang, Tuhan berkata begini. Engkau harus melakukan tindakan begini-begini. Jadi berkat gak? Jadi berkat, Bas. Akan terjadi perubahan besar. Dari anak-anak kita masih kecil, sampai kita sekarang ini, setiap hari hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita bakalan hebat. Hidup kita bakalan enjoy. Dan selalu loh, Roh Kudus bukannya kalau apa-apa jadi indah semuanya. Enggak, tapi kita tahu, walaupun tantangan besar dalam kehidupan kita, selama itu datang Roh Kudus, ada kekuatan, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. So saya berdoa buat Anda semuanya, Bapak Ibu yang Anda di rumah juga. Start hari ini, penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hidup bergantung dan siap diproses terus menerus bersama Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Angkat tangan, katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. One more time, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan, ku
Sikit apa-apakan. Firman-Mu itulah ku terhubung, Amin Lord, Amin Lord. Selalu firman-Mu itulah dasar hidup. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas firman-Mu Tuhan. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hey, haleluya. Saya sudah menyelesaikan bagian saya. Selanjutnya Roh Kudus yang bicara. Biar hidup kami memasuki proses pembaharuan terus menerus hingga nantinya buah roh yang keluar dari hidup kami. Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Di dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Setelah ini kita sama-sama ke Pax Cafe. Kalau Anda ke Pax Cafe selalu ketemu sama namanya siapa? Om Robert Worotikan. Tahu kan Om Robert yang kurus-kurus itu? Kalau Anda ketemu dengan dia, kasih ucapan bela sungkawa karena mamanya baru aja beberapa jam yang lalu dipanggil Tuhan. Ada Om Robertnya nggak di sini? Nggak ada ya? Apa udah di sana? Hah? Nanti di belakang. Itu di pintu. Oh di pintu. Oh Om Robert sini. Ya, nanti kita kasih ya kita nanti berdoa buat Om Robert. Mamanya baru aja beberapa jam yang lalu dipanggil Tuhan di Indonesia. Kita masih pagi-pagi masih mau datang ke sini, masih mau ngurusin Pax Cafe lagi ya. Wow. Yes. Terbuka style. Ya, kita akan berdoa buat Om Robert. Begitu kita akan bawa persembahan kita. Setelah ini kita akan fellowship sama-sama di Pax Cafe. Yuk, kita arahkan tangan kita untuk Om Robert. Hidup mati kami semuanya di tangan-Mu Tuhan. Benar bahwa hidup ini bagaikan uap, so fast, dan begitu cepatnya Tuhan. Kalau kami mendengar berita duka cita, ibunda daripada Robert baru saja dipanggil Tuhan di Indonesia beberapa jam yang lalu. Kami mau berdoa bahwa perjuangannya sudah selesai dan dia sudah berbahagia bersama Engkau Yesus. Penghiburan buat Robert dan keluarga, baik keluarga di Amerika, keluarga di Indonesia. Ada penghiburan sejati dari Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang menghibur. Setiap proses-proses ke depannya untuk penguburan dan proses apapun juga, biar keluarga bisa mengambil keputusan dengan tepat dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus untuk kesetiaan Robert di dalam melayani Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bersyukur berterima kasih untuk berkat anugerah-Mu Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami. Karena Engkau sungguh Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terimalah persembahan ini Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang butuh kesembuhan,
mereka yang butuh terobosan-terobosan baru. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup buat kami, Tuhan. Terus berdoa buat kota ini, kota Philadelphia, biar terus diberkati Tuhan. Kehadiran kami membawa perubahan baik buat kota ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus terhubung dengan Roh Kudus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. God bless you all. Happy Sunday.